semua, ketemu lagi di video pembahasan tugas untuk Dilo Game Academy Batch 3. Kamu sedang menonton video pembahasan untuk tugas course 3D Game Art chapter 1, yaitu adalah Blender Basic dan membuat objek sederhana. Untuk video kali ini, kamu bertemu dengan gua M dan Ikhlas. Tugas pertama itu adalah membuat objek sederhana. Ya, kalau kamu udah sempat baca materinya, objek sederhana ini adalah apa-apa yang dipelajarin di materi. Jadi nanti tinggal ngikutin materi, nanti tinggal uploadin si file Blender ini. Mau bahas tugas dari siapa nih? Ini dari Irfan Kamal, sesuai sama yang tadi di assignment di akademi. Sebenarnya ada agak kurang jelas sih pas pembahasan tugasnya itu. Nah, yang di sini itu, kalau bisa dilihat di sini bendanya itu dia kayak entah ini kayak segitiga, apa namanya, kayak segitiga gitu atau kayak bolong. Jadi ada yang bikin dia kayak segitiga, ada yang bikin bolong, dan yang ini pun kelihatannya kayak bolong. Tapi jadi nggak masalah sih kalau mau bikinnya sesuai interpretasi masing-masing aja. Jadi di sini saya lebih kayak ngelihat aja gimana kalian bikinnya. Kayak gitu, langsung aja. Ini udah dibuka di Blender 28. Jadi dari sini dia udah sesuai, kamu bikinnya udah sesuai sih, bentuk-bentuknya kayak udah sama. Sebenarnya di yang tugas pertama ini nggak terlalu ribet ya, kayak yang penting ikutin aja. Paling perlu dilihat juga kayak si vertexnya ini. Misalkan yang ini kita slash aja biar kelihatannya dia doang. Udah cukup oke, meskipun letakannya agak mengambang. Biasanya kita selalu naruh objek itu di tengah-tengah atau dia kayak nggak melayang. Bisa kita taruh di sini, taruh begini. Sebenarnya buat yang ini udah cukup oke semuanya. Yang cembungnya pun ini udah lumayan. Cuman pas dicek itu yang si benda kayak arc ini, dia ternyata kalau dilihat dari samping agak penyon gitu. Bisa kita lihat, misalkan bisa dilihat di sini ya si shortcutnya yang dipencet. Jadi kalau dari depan gini, dari samping dia agak penyon, agak miring gitu ya, kelihatan dari si garis-garis kontur yang warna kuning itu ya. Misalkan kita slash aja biar ngelihat fokusnya ke dia. Jadi kalau kita lihat garisnya dia agak sedikit berantakan. Nah, kalau di sini bakal kelihatan. Jadi sebenarnya kita nggak perlu presisi di sini, cuman mungkin buat modeling ini perlu diperhatikan juga nantinya. Karena kan kita bakal banyak modeling, misalkan di depan pengennya lurus, begitu di samping kita agak bingungan kayak gitu. Sebenarnya nggak banyak yang terlalu dibahas sih. Apa sih tips supaya nggak penyok-penyok gitu? Kita perlu perhatiin juga ada trik-trik khusus nih. Misalkan kita mencet, misalkan kita lagi di sini kameranya, jadi kita pertama itu nguasain si kameranya itu. Nah, kita lagi di sini terus kayak, aduh ini gimana ya, susah nih gitu. Kita geser-geser kayak. Pertama kita harus masuk ke mode ortografik dulu. Mode ortografik itu ada di numpad, tombolnya 5. Nah, ini view buat kita modeling apapun biasanya di sini. Jadi kita nggak akan ke distorsi gitu, nggak akan ketipu sama perspektifnya dia. Terus kita juga perlu memisahin objek yang ini dari objek yang lain. Caranya kita bisa pakai di numpad juga ada slash. Nah, ini numpad slash. Jadi dia bakal jadi sendirian gini. Nah, kemana yang lain kita perlu mencet numpad slash lagi buat balik lagi kayak gitu. Nah, udah kita masuk di sini, kita periksa nih. Caranya kita bisa masuk ke numpad. Misalkan numpad 1 itu dari
orientasi ngelihatnya ya, misalnya dari sebelah sini gitu. Ada 6P3 kita dari sebelah depannya, P7 kita dari atas, sampai 9 kita dari bawah. Jadi ini selalu mengacu sama si orientasinya ini, X, Y, Z ini. Jadi begitu modeling, misalkan kita modeling nih, kita keluar dulu dari sini, kita modeling yang baru nih, misalkan dari kubus, mau dipisahin dulu. Nah, misalkan dari sini kita pengen dia lurus. Kalau misalkan kita masih di mode perspektif, kita bakal bingung nih. Misalkan kita extrude ke sini, kita mau geser ke sini, kita kayak coba-coba gitu. Ini bakal agak ribet. Jadinya kayak begitu jadi tuh, ternyata dimiring-miring gitu. Jadi itu pentingnya kayak kita masuk ke orthographic view 6.5, baru kita bisa kontrol semua gitu. Kita bisa lihat dia kayak ternyata dari sini dia nggak sejalan nih. Kita bisa pakai Z juga buat lihat di wireframe-nya kayak ternyata mencong-mencong gitu. Nah, caranya kita modelingnya kita buat baru aja ya. Kita modelingnya pakai orthographic view dulu ini. Jadi orthographic itu depan, belakang, sama nggak ada perspektif. Baru kita extrude sesuai sama sumbunya. Jadi misalkan mau ke atas nih, kita lihat dari depan aja, kita extrude ke atas. Terus kita mau miringin, kita bisa begini. Jadi kita nggak usah mikirin yang lain-lainnya dulu. Ngelihat dari yang lainnya, kita lihat dari sini aja dulu kayak gini. Nah, begitu nanti kita bisa cek kayak ternyata udah rapi gitu. Jadi yang paling penting itu kamera kontrol sih di sini. Bisa dicek juga di wireframe-nya kayak kalau semuanya udah rata berarti udah oke. Depan belakang rata kayak gitu. Jadi mungkin salah satunya tipsnya biar ketika nanti modeling nggak mencong-mencong gitu, masuk ke si orthographic view ya gitu ya. Iya, masuk orthographic view, terus kita harus bisa sebisa mungkin kontrol si kameranya. Misalkan objeknya pun kita bisa harus kontrol itu. Paling ini aja sih, kita perlu ingat-ingat kayak misal kita pengen objek yang ini, yang kita fokusin, pencet numpad titik. Nah, kita masuk ke dia, jadi kita mau muter-muter tetap fokusnya ke dia. Atau kita nggak mau keganggu sama yang lain, numpad slash kayak gitu. Itu aja sih. Saya pun pas awal-awal bener-bener nggak paham itu kemana-mana kayak gitu. Oke, jadi mungkin itu salah satunya tips buat yang beginner. Nah, mungkin barangkali ada yang mau disampaikan lagi sama Ikhlas? Jadi ada dari beberapa tugas ini, jadi saya juga pengen kayak apa yang saya tahu saya mau sampaikan di sini. Jadi kayak ini sih teknik basicnya belajar 3D kayak gitu. Boleh. Gimana? Jadi kayak balik lagi ke yang tadi, teknik basicnya itu kita harus paling awal itu kayak dari semua 3D kita harus bisa ngontrol si kamera ini. Jadi kita harus benar-benar tahu si objek di mana, kamera di mana, dan jangan sampai kayak kita kehilangan si objeknya ini. Itu kayak bakal susah gitu. Jadi kita perlu paling awal kita harus bisa ngontrol si kameranya. Misalkan kita bikin objek di sini terus kayak udah di zoom in ternyata udah nggak bisa nih gitu. Kita misalkan aduh ini kemana gitu, balik lagi ke yang tadi, triknya simple sih, kayak cuma numpad titik kita langsung ke objeknya. Misalkan kita ada beberapa objek kayak gini, terus mau fokus ke yang ini doang, tetap yang tadi kita numpad titik, kita langsung ke dia kayak gitu. Jadi paling awal-awal modeling di Blender sih, kalau menurut saya sih ini paling penting banget sama kamera kontrol. Habis itu kayak
Misalkan kita hapus aja. Nah, masuk ke modeling. Kalau masuk ke modeling itu kita usahain pakai sumbu-sumbu yang ada ini. Jadi ada sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Jadi jangan sebenarnya boleh aja modeling di luar dari sumbu itu, tapi ini tuh bakal ngebantu banget kita buat modeling. Misalkan kita extrude, ini objek kita extrude ke atas, berarti kan ke sumbu Z. Bisa juga misalkan dia posisinya tuh lagi kayak gini, nah terus mau di extrude ke sumbu Z. Gimana caranya? Kalau kita extrude dia kan bakal ngikutin gitu terus. Kita bisa jadi kayak ini kemana gitu, kita pengen extrude itu ke atas, kita bisa extrude, habis itu kita pencet sumbunya mau kemana, mau ke sumbu Y sini, atau mau ke sumbu X ke sana situ, atau kita mau extrude-nya ke sumbu Z. Jadi bisa di combine, jadi kayak kita mencet misalkan kita ke Y sini kayak gitu. Jadi kayak selalu gunain sumbu-sumbu ini. Jadi nggak apa-apa misalkan di awal-awal kita masih bikinnya misalkan dari sini ke sini gitu, kayak masih kelihatannya mungkin apa ya, tetap ngikutin guideline ini, sumbu X, Y, sama Z ini, X, Y, Z ini kayak gitu. Jadi itu buat ngebantu sih modelingnya. Karena ini tugas pembahasan video yang pertama, kan pasti kalian punya alasan kenapa belajar kayak 3D ini. Misalkan ada yang pengen jadi 3D artis, ada yang misalkan aduh penasaran aja nih. Kalau menurut saya ada kayak berapa manfaat buat kayak kita belajar 3D kayak gitu. Ini khususnya buat developer sih, karena kan jadi kalau misalkan buat artis, misalkan bukan artis 3D, bakal nambah ini sih apa, dengan nambah skill kita otomatis bakal nambah peluang gitu. Misalkan dari segi skill ya pasti kita bakal kayak lebih paham dari misalkan volume kita gambar apa namanya, kita gambar orang, kita tuh bisa lebih paham si volumenya itu gimana biar kelihatan lebih enak. Dan biasa kayak perspektif juga sih, kayak gambar perspektif gitu. Biasanya kan kayak distorsi kalau kita belajar, kalau kita belajar 3D bakal lebih kebangun sih instingnya itu. Kalau buat yang lain misalkan buat game designer, buat programmer atau project leader atau yang lain-lain, biar kita tuh tahu gitu, misalkan game designer kita mau bikin game, nanti styling 3D-nya tuh kayak apa, kalau 3D kayak gini kekejar nggak, misalkan kita jadi tahu gitu skala si gamenya ini selama apa, sebesar apa gitu, misalkan buat project leader. Terus buat programmer pun kita bisa tahu gitu, misalkan aset yang ini misalkan dipakai buat di mobile cocok nggak ya, misalkan vertexnya kebanyakan, atau misalkan yang optimal itu kita pakai shadernya kayak gimana gitu buat style 3D yang kayak gini gitu, teksturnya kayak gimana. Karena kan jangan sampai kayak kita misalkan udah beli model banyak, itu begitu dipakai ternyata vertexnya berantakan, atau jadinya si game itu nggak optimal gitu. Bisa ke efisiensi, atau misalkan saya ada nih misalkan di project yang sekarang nih, dari programmer itu butuh, bukan dari programmer sih, bukan dari tim itu, kita tuh butuh kayak bikin orang tapi buat di Babylon. Jadi lagi research Babylon 3D gitu, kita butuh misalkan kalau kita masuk orang pakai animasi 3D itu tuh butuh vertexnya berapa banyak sih, terus kayak kita butuh si bondnya itu kayak apa gitu. Jadi kita bisa nge-outsource orang buat bikin guideline-nya. Jadi kita riset dulu misalkan 3D-nya itu kita butuh vertexnya misalkan 20.000 gitu, kita butuh bondnya kayak gini. Habis itu kita bisa nge-outsource orang misalkan tolong bikinin kayak gini, spesifikasinya kayak gini. Jadi kayak bakal lebih kebayang aja, ngebantu banget sih sebenarnya kalau buat nge-develop game 3D kayak gitu.
Nah, tadi udah dibahas ya sama Ikhlas soal banyak tuh tips buat yang pemula. Paling kalau gitu sampai di sini dulu video pembahasan tugas untuk course 3D di chapter pertama. Terima kasih sekali lagi buat kamu yang udah ngumpulin tugas, dan buat kamu yang nanya-nanya mungkin ada kebingungan. Di sini di kolom kanan itu ada namanya sosial komen. Kamu bisa langsung nanyain di situ. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video pembahasan tugas kali ini. 2M bersama Ikhlas. Sampai ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Bye-bye.